Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita lanjutkan materi ya mengenai ergonomika. Perkuliahan ergonomika untuk materi ketiga, melanjutkan mengenai antropometri ya. Antropometri khususnya untuk topik di anatomi, postur, dan body mekanik. Berikutnya ini adalah outline yang kemarin kita sudah kerjakan, yaitu pertama mengenai review, kedua antropometri, dasar-dasarnya, dan sampai hari ini kita akan coba memahami mengenai apa itu postur, body mekanik, dan juga beberapa prinsip nanti dalam perancangan peralatan. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai apa itu ergonomika dan kaitannya dengan bidang kita di bidang teknik pertanian. Nah, untuk berikut ini mungkin kita akan lebih banyak menyinggung mengenai postur dan juga mechanical system. Kalau Anda lihat di sebelah sini ada orang dengan tinggi badan, ada yang menengah, ada juga yang tinggi, ada juga yang pendek. Kemudian kaitannya dengan bidang kita itu bahwa untuk manusia bisa bergerak itu kaitannya dengan sistem mekanik. Kalau melihat dari teksnya ini ya, it's easy to overlook the fact that the human body is a mechanical system that obey physical law. Many of the postural and balance control mechanism essential for even the most basic activities operate outside the conscious awareness. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa semua gerakan-gerakan yang kita lakukan oleh manusia itu kaitannya dengan sistem mekanik. Maka dari itu untuk bisa membuat perancangan peralatan yang sesuai, maka kita juga harus memahami mekanika yang berlaku dalam tubuh manusia. Dan kaitannya dengan apa sih? Kita perlu mengetahui mengenai batasan, limitasinya, sehingga jangan sampai melewati batas itu dalam perancangan peralatan yang mengambil dasar ergonomika. Ada dua hal yang perlu kita pelajari. Pertama, dalam sistem skeletal atau istilahnya itu rangkanya, kemudian muscular system atau sistem otot ataupun yang kita sebut dengan apa ya? Ya, lebih familiar dengan otot ya. The skeleton play the major supportive role in the body. It can be linked to the scaffolding to which all other parts are attached. The function of the skeletal and muscular system are summarized below. Jadi di tabel ini kita bisa melihat fungsi dari skeletal dan muscular system. Kalau skeletal itu untuk rangka, itu khususnya berfungsi untuk support atau dukungan dan juga perlindungan. Perlindungan itu terkait dengan underdeal atau part bagian tubuh manusia yang sifatnya lemah. Misalkan di bagian rangka dada itu untuk melindungi paru-paru dan juga jantung. Ada juga rangka tengkorak kepala itu melindungi otak ini. Lalu juga di bagian skeletal ini untuk movement atau gerakan, di mana gerakan itu terdiri dari tulang dan juga otot ya, yang dia bekerja bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah homopoiesis. Jadi certain bone produce red blood cell and their marrow. Jadi selain untuk gerakan, ini juga menghasilkan untuk sel darah merah ya. Makanya kadang ada yang memiliki penyakit kanker itu biasanya ada juga permasalahan di area tulang. Kemudian yang kedua ini muscular system. Ini to produce movement of the body or body part. Jadi tulang itu yang rangka yang akan digerakkan, yang menggerakkan itu adalah otot. Dan yang kedua itu adalah untuk memelihara postur, to maintain posture. Dan berikutnya heat production, muscle cell produce a heat as a body product and are important mechanism for maintaining body temperature. Jadi kadang kalau Anda kedinginan itu Anda harus bergerak supaya badannya hangat. Itu seperti halnya mekanisme kalau saat olahraga perlu ada pemanasan itu makanya suhu badan itu akan naik. Nah, ini adalah fungsi tadi ada. Kita harus membedakan tadi ada skeletal dan juga muskular, dan Anda tahu bagaimana cara membedakan keduanya.
Lalu ada istilah namanya postural stability. Apa itu postural stability? Jadi kondisi saat orang itu stabil ya. Stabil berarti tidak goyah dan dia stay di posisi itu. Kalau Anda lihat postur di sebelah kiri ini ada orang yang dia berdiri, kemudian ini ada pusar ya, pusar. Atau dalam bahasa Jawa itu udel. Kenapa disebut pusar atau pusat? Ternyata itu ada maknanya dan juga dari sisi ergonomika itu disebut dengan center of gravity, yaitu titik di mana gravitasi itu berada di tengah-tengah. Ini asumsinya kondisi normal. The combined center of gravity or COG is the various body part must fall with a base of support, the contact area between the body and the supporting surface. Jadi idealnya ini kalau dilihat dari atas, dua kaki, kemudian titik pusat atau pusar itu ada di tengah-tengah ini. Yang kalau di tracking, kalau dilihat dari atas itu kalau orang bergerak dengan berjalan normal itu mungkin titik-titik dari pusar itu bergeraknya ya kisaran di tengah-tengah sentral ini. Ini kalau manusia kondisi normal. Kalau dia tidak balance kadang ya agak berubah ini, geser ini. Entah itu orangnya agak bungkuk ataupun agak degek gitu ya ke belakang, nah itu biasanya bergeser. Kemudian ini bentuk ya dimana kalau memvisualkan bagaimana postur orang yang dengan COG atau disimbolkan seperti ini itu bergerak. Ya kita harus tahu namanya COG itu, center of gravity. Kemudian ada basic body mechanics ya, basic body mechanic. The basic limiting condition for postural stability in standing is that combined COG of the various body part within the base of the support described by the position of the feet, assuming no other external mean of support. Jadi dalam kondisi normal, orang itu berdiri tegak lurus seperti ini dengan asumsi dia tidak ada beban yang ditaruh di depannya ataupun dia membawa pembebanan tertentu, dan dengan COG yang normal tadi ya, tidak ada kelainan dalam tubuh. Ideally, the lines of action of the mass of the body part should pass through or close to the relative incompressible bone of the skeleton. Jadi setidaknya kalau dia posisi normal, ditarik garis lurus dari atas ke bawah ini membentuk garis lurus. Apakah seperti ini normalnya? Biasanya kalau yang normal ya seperti ini, kecuali ada tadi ya, ada mungkin kelainan karena mungkin postur yang kurang baik ya, mungkin saat keseharian ataupun nanti dalam bekerja, karena itu tergantung dari habit, kebiasaan. Kemudian kalau dibandingkan atau dianalogikan terhadap sebuah benda, jadi penggunaan tadi ada skeleton dan juga muscle, itu the skeleton is the tent pole. Jadi tiang yang dipancangkan di sini, ini adalah tulangnya. Kalau kita analogikan tadi ya, analogi dari manusia antara rangka dan juga otot. Kemudian muscle are the guy ropes. Jadi ini tali yang digunakan untuk memancangnya itu namanya otot. Apakah ototnya itu kencang atau kendor, nah itu menentukan nanti bentuk dari tenda itu ya. Jadi dianalogikan kalau manusia itu sebagai sebuah tenda yang terdiri dari tiang dan juga tali. Kemudian lalu ada namanya soft tissue. Soft tissue are the canvas. Soft tissue ini adalah bagian yang lunak, daging. Nah itu yang melingkupi ini ya, yang menutup dari si tenda ini. Lalu apa yang Anda peroleh? Bahwa Anda bisa menganalogikan kalau tenda itu akan bentuknya bagus apabila tiangnya juga lurus sesuai dengan bentuk normal, kemudian dari sisi talinya yang mengikat dia juga harus kencang. Makanya dalam manusia itu perlu namanya latihan juga untuk baik itu tulang, penguatan tulang, dan juga untuk otot melalui exercise. Kemudian ini contoh ya, tadi kita menyebutkan ada normal posture and abnormal posture.
Yang sebelah kiri ini kondisi normal. Kalau dilihat dari samping kiri seperti ini. Ini juga samping kanan seperti ini, hampir mirip tegak lurus. Kemudian kalau yang tidak normal itu sebenarnya banyak. Namun beberapa contohnya diantaranya ini, forehead neck seperti ini. Jadi lehernya itu di sini agak condong ke depan. Ini bisa jadi karena postur yang kurang baik saat duduk, saat membaca HP ya. Kadang kan seperti ini, lebih nyaman seperti itu. Nah, kemudian yang bawah ini karena terlalu lama duduk ataupun berdiri yang terlalu lama. Namun tidak sesuai dengan mungkin kenyamanan ya. Jadi akhirnya ada kebengkokan di tulang belakang di sini. Ini yang warna-warna merah ini merupakan force, kayak gaya yang mungkin mendorong si garis lurus ini menyimpang dari yang seharusnya. Ini juga bagian kiri, yang bagian tengah ini, bagian tulang juga mengalami pergeseran dari yang kondisi normal. Lalu kalau otot atau tulang belakang itu kondisinya itu abnormal ya, itu ada namanya postural stress, sehingga akan menyebabkan sakit. Worker who have to work with the spine flat forward by 60 degrees for more than 5% of the day, or 30 degrees for more than 10% of the working day, suffer back pain. Jadi kalau kita mungkin duduknya kurang nyaman ataupun terlalu dipaksa ya, mungkin dengan kondisi peralatan ataupun tempat duduk yang seadanya, dan itu dikerjakan lebih dari 10% dari pekerjaan harian. Nah, itu mengalami back pain atau sakit pada tulang punggung. Nah, ini kalau dilihat di tekukan yang bawah ini, lordosis seperti ini. Kemudian ada beberapa istilah-istilah teknis, katanya ada cervical, thoracic, ada juga lumbar. Nah, ini beberapa istilah di tulang punggung, tulang belakang, yang mungkin nanti Anda akan dengar di perkuliahan di ergonomika. Yang pada intinya gini, kalau dengan postur atau duduk berdiri yang tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, yaitu dengan kondisi normal, itu biasanya nanti akan mengarah pada back pain atau sakit tulang punggung itu. Nah, sebenarnya secara normal itu manusia itu punya sistem balance yang bagus. Anda bisa lihat di gambar ini, yang gambar A itu orang dalam posisi berdiri tegak itu dengan COG yang ada di tengah, itu bagian tengah. Kemudian kalau dia diminta untuk posisi seperti ini, otomatis dia akan ada balance, akan ada menggeser pinggul ke belakang, kemudian bahu ke depan, dan COG-nya itu akan bergeser supaya dia tetap bisa balance. Nah, ini sebenarnya makanya orang normal itu punya ability atau kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan. Maka dalam kaidah pendidikan anak usia dini itu kadang anak-anak juga diminta untuk berjalan di kayak jembatan yang dari tiang gitu ya. Dia untuk melatih keseimbangan itu. Itu salah satunya untuk menstimulasi itu ya. Nah, ini kadang kalau orang yang bermasalah itu juga agak susah juga untuk bisa menyetimbangkan kondisi yang seperti ini. Lalu apa kaitannya dengan perancangan kalau kita tahu stability tadi? Nah, kadang kalau kita mendesain sebuah mungkin sistem ataupun nanti peralatan yang membantu proses kerja dari pekerja yang akan menggunakan alat, itu harus mempertimbangkan itu. Berarti dia harus pada kondisi stabil, tidak ada tekanan dalam arti butuh effort atau usaha untuk bisa pada posisi itu. Jadi mengurangi juga tekanan pada si pekerja. Kemudian jangkauan, ini bisa dilihat ya, dia menjangkau area-area yang sekiranya dia bisa raih.
Kemudian secara tangan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh. Dari postur juga sesuai dengan tadi ya, postur berdiri yang optimal. Nah, ini ada satu terminologi atau mungkin permasalahan yang tadi agak disinggung. Ada back pain. Nah, ini sekarang low back pain. Ini yang sering ditemui ya, Istilahnya kalau kita lihat dulu definisinya, low back pain is not a disease. Jadi ini bukan penyakit. Although it can be a symptom of one, it can also be the natural response of healthy tissue to be biomechanical loading, in which case it disappear rapidly after the loading cases. Jadi sebenarnya bukan penyakit, tapi bisa jadi ini adalah pertanda adanya mungkin terlalu berat kerjanya sehingga ada respon dari si otot ataupun dari tulang, biasanya dari tulang sama otot ya, bagian belakang, sehingga menyebabkan rasa sakit ya di bagian belakang. Ini biasanya gambarnya seperti ini, di bagian tulang belakang dan juga bagian otot-otot yang bawah ini. Biasanya ini bisa sembuh sendiri, namun kalau sudah pernah kena, biasanya ini akan sering kambuh. Lalu bagaimana ciri-cirinya, bukan cirinya ya, apa yang menyebabkan ini ya? Ini bagian bawah Anda bisa lihat. Ada juga non-mechanical disease, bisa jadi karena organ dalam yang bermasalah ya, bisa jadi. Ada juga heavy lifting, ngangkat terlalu berat, atau bisa jatuh, cedera karena olahraga ataupun karena kerja. Ada juga posisi duduk yang kurang bagus, makanya tempat duduk itu yang ergonomics itu agak mahal ya, mungkin mahal dibandingkan dengan yang model duduk biasa. Kemudian ada frequent bending forward, sering duduk menghadap ke bawah, ini seperti saat melihat HP. Makanya kadang kalau melihat HP bisa jadi diopsikan itu HP-nya yang harus mengikuti Anda, jangan lehernya yang mengikuti HP. Yang berikutnya adalah degenerative condition, di mana ya tulang punggungnya sudah lama ya sering dipakai sehingga terjadi permasalahan di sini. Ini hasil survei tahun 95 ya, by Popa Geriu et al. Estimated the month prevalence of the low back pain is between 35% and 37% in the adult population, with peak prevalence among 45 until 59 year age group. Jadi yang paling banyak ini dialami setelah ini ya, 45 sampai 59 tahun. Jadi banyak dialami oleh orang-orang ya, ini terjadi low back pain ini. Kalau Anda pernah mengalami ini, mungkin Anda bisa ada dua jalan, yaitu pertama ditunggu sembuh, atau kedua Anda kuatkan otot-otot itu ya dengan dilatih menggunakan exercise, dan itu banyak tersedia itu di YouTube ataupun nanti di internet untuk bisa melatih supaya tidak menghindari ini. Namun secara prevensi, karena ini kita belajar konteksnya ergonomika, jadi kita mendesain sebuah peralatan ataupun mekanisme supaya mengurangi, jangan sampai terjadi low back pain ini ataupun back pain. Nah, ini adalah risk factor for muscular disorder in the workplace. Jadi beberapa faktor risiko yang mungkin akan terjadi di tempat kerja. Jadi ada 4 di sini ya. Jadi ada gaya yang merupakan nanti untuk pemicu terjadinya tadi ya muscular disorder. Ada juga posture, kemudian repetisi, di mana ini dilakukan berulang-ulang, ini juga menjadi satu kendala untuk bisa itu. Kemudian duration of task, perulangan dan juga durasi. Misalkan tadi ada 4 jam sehari melakukan kegiatan itu terus dengan postur yang kurang sesuai, diulang-ulang terus dengan gaya yang berat. Nah, itu juga akan menjadi nanti pemicu adanya muscular disorder ini. Ini dapat kita lihat ya, contoh yang A, B, C ini dalam kondisi yang berbeda. Yang pertama ini sangat tinggi thresholdnya,
Yang kedua ini thresholdnya agak rendah, tapi dia juga melewati si threshold ini. Mana yang lebih aman? Saya kira yang ini nanti penggunaannya itu dalam arti yang ini yang C ya, itu semakin lama waktunya itu harusnya threshold itu dikurangi ya, semakin ke bawah ini, supaya tidak terjadi itu ya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya untuk si tubuh, supaya tidak sampai pada batas limitnya. Nanti setelah ini kita lihat ada namanya threshold untuk pembebanan pada masing-masing body itu. Kemudian ada istilah yaitu namanya biomechanics of spinal loading. Jadi tulang belakang itu menjadi tumpuan dalam aktivitas, segala aktivitas. Makanya istilahnya core ya, core atau latihan tulang belakang untuk bisa kuat itu ada core, untuk melatih core. The extensor muscle of the back play a major role in maintaining postural stability, acting like the guy ropes on the side of a mast. They resist any force that tend to cause of the trunk to flag forward. Jadi bagian tulang belakang ini dia merupakan tempat atau tulang utama, rangka penyokong utama, seperti halnya tadi tiang yang di bagian tenda tadi. Nah, kalau kita diberikan beban, bisa jadi si tulang itu akan melengkung ke depan atau ke belakang, sesuai dengan tadi arah pembebanan dan juga besarnya gaya yang diberikan atau yang kita respon untuk bisa melakukan gaya atau aktivitas tersebut. Lalu kita bisa juga melakukan mengestimasi. Ini adalah spinal compression. Kita bisa menggunakan perhitungan simple mechanical model untuk mengestimasi spinal compression during static work. Nah, ini statik, jadi dia masih dalam kondisi yang tidak dinamis, tidak bergerak, tapi posisi yang stabil ya, statik. Jadi menggunakan ini rumusnya itu F sama dengan M kali A, di mana M itu massa objek dalam satuan kilogram, kemudian A itu acceleration in meter per second. Kemudian F itu adalah gaya yang dihasilkan dalam satuan Newton. Kalau kita melihat fisika waktu SMA, A itu adalah percepatan, di mana satuannya itu meter per sekon kuadrat. Biasanya kita menggunakan 9,81. Kecepatan ini katanya dengan gravitasi di bumi ya, kecepatan gravitasi di bumi 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kalau kita punya benda atau beban 1 kilo di bumi ya, khususnya dengan tadi 9,8 itu, F atau gaya yang dihasilkan atau yang diperlu untuk menahan itu adalah 1 kg kali 9,8, sehingga dapatlah 9,81 Newton untuk per 1 kilo. Jadi nanti ke depan untuk memudahkan perhitungan, kita juga bisa membulatkan 9,8 tadi menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti kita akan gunakan ini 10 meter per sekon kuadrat aja untuk perhitungan yang ke belakang. Nah, ini gambar-gambar contoh bagaimana mensimulasikan tadi, contoh mengangkat yang paling sederhana. Dan ternyata mengangkat ini itu bukan pekerjaan yang gampang. Kalau Anda sehat, Anda tidak ada masalah punggung, itu saya kira nggak masalah ini. Cuman kalau Anda punya sakit punggung, itu Anda merasakan sendiri, ini berat. Sekarang ini adalah contoh kita kalkulasi, contoh kita menghitung bagaimana seorang a person standing untuk menahan 10 kg box at elbow height. Jadi menahan kotak seberat 10 kilo dengan ketinggian siku, setinggi siku, dengan jarak 50 cm in front of the lumbar spine. Jadi jaraknya 50 cm dari titik lumbar, yaitu tulang punggung yang tempat sentralnya itu. On the side of the fulcrum
is the load which act at distance 50 cm. Jadi ini seolah-olah kita ada semacam engsel ya. Tangan ini semacam engsel yang dia menahan beban 10 kilo. Dan fulcrum atau tumpuannya itu di bagian siku ya. Siku itu. Kalau kita analisis ini untuk mempertahankan stabilitas postur, maka perlu ada gaya yang melawan itu ya, dari pusat center of gravity. It is assumed that the center of gravity of the superincumbent body part is directly above the fulcrum. Jadi supaya ini stabil, nanti akan ada pergeseran COG, center of gravity. Nah, kita nanti akan menghitung total compressive force dalam spine itu. Kita simbolkan dengan CT, is calculated as follow. Jadi CT nanti atau compression force nanti dihitung dari compressive force due to upper body height. Jadi bagian atas body ini juga masuk dalam perhitungan beban, karena nanti kan pasti akan ada geser ke depan. Nah, itu bagian upper body itu masuk dalam pembebanan juga. Ditambah dengan compressive force due to load. Jadi nanti plus beban yang dihasilkan oleh si beban benda itu sendiri, benda kerjanya itu. Dan satu lagi ditambah compressive force due to back muscle contraction need to maintain posture. Kompresi untuk menahan tadi ya, keseluruhan tadi di bagian tulang punggung ini. Jadi ada 3 di situ. Beban karena upper body, beban karena compressive load dari si benda sendiri, kemudian beban dari bagaimana si tulang punggung ini merespon untuk mempertahankan postur itu supaya menjadi tetap normal. Ini contohnya tadi, misalkan contoh ya, mass of the upper body is 40 kg, then the compressive force is 400 Newton. Jadi 40 kg, massa upper body 40 kg, kemudian compressive force-nya itu dikalikan dengan 10 tadi ya, 10 meter per sekon kuadrat, didapatlah 400 Newton. Similarly, the compressive force due to the load is 100 Newton. Jadi upper body-nya 40, kemudian ada load beban tadi ada 10 kg dikalikan dengan 10, dapatlah nilai 10 dikalikan 10, 100 Newton. To maintain the trunk and erect posture, the back muscle need to counteract the load movement. The unit of load movement is the Newton meter, and it is the product of the force in Newton. At the distance which is operated in meter in this example, a force of 100 Newton acts as distance 50 cm, atau kita bulat diubah menjadi meter, yaitu 0,5 meter jaraknya dari lumbar spine. Therefore, the load moment about L spine dapat dihitung, LM-nya itu 100 Newton dikalikan dengan 0,5. Ini jarak. Gaya dikalikan dengan jarak. Diperoleh nilai L itu 50 Newton meter. Kemudian to maintain the posture, the back muscles have to exert a counter moment of equal, for example, 50 Newton meter. Assuming that the back muscle have a lever arm 5 cm or 0.05 meters, the back muscle force postural stability is ini. Back muscle extensor force itu 50 Newton meter dibagi dengan 0,05 meter, sehingga diperolehlah 1000 Newton. Jadi nanti total keseluruhan tadi, perhitungan dari 3 komponen tadi, CT itu dari upper body-nya itu 400, dari bebannya itu 100, kemudian dari bagian tulang belakang yang digunakan untuk menahan postur itu 1000, sehingga diperolehlah total compression itu 1500 Newton. Ini besar sekali ya gayanya dibandingkan dengan beban yang Anda lihat dari benda kerjanya 10 kg. Dia harus mengeluarkan compression yang
diterima oleh tubuh itu 1500 Newton. Lalu apa yang bisa kita peroleh dari kasus ini? Bahwa it seems surprising that the such high compressive force should result when only 4 kg load is being held. The reason is that the load held is a distance from the body 50 cm from the spine. Jadi dengan pembebanan 10 kilo dengan jarak 5 cm, itu ternyata responnya harus besar sekali ya. The back muscle are at a mechanical disadvantage of 10 by 1 because their lever arm is only 5 cm. Nah, ini namanya ada istilah mechanical disadvantage 10 by 1. Jadi apa yang kita responkan terhadap satu, itu usaha yang dilakukan itu harus 10 sesuai dengan ini ya, hukum 10-1 ini, 10:1 ini. This mean that the back muscle force needed to balance the load is 10 times greater than the force exerted by the load itself. Jadi makanya pembebanan dalam tubuh itu harus mempertimbangkan ini. Karena kalau pembebanan 1, maka 10 yang harus diusahakan untuk bisa mempertahankan stability postur itu. Kemudian one of the main goal of the designer should be to minimize the adverse effect of the mechanical disadvantage and so prevent the generation of dangerously large internal force. Nah, ini makanya dalam desain peralatan harus mengurangi ya efek ini supaya tidak terjadi cedera berdasarkan ini ya, hukum 10-1 ini, mechanical disadvantage 10:1. Nah, ini contoh ya, source the ratio of the thoracic to lumbar compression force is posture dependent. Jadi saat orang membawa beban di dekat dengan perutnya, tadi yang contoh seperti ini compressionnya itu ya setara antara thoracic dan lumbar. Kemudian kalau ini yang holding 20 kg dengan flexion 30 derajat and arm straight down seperti ini berat sekali untuk lumbar yang bagian belakang. Kalau untuk thorasiknya ini nggak begitu berat. Kalau orang berdiri normal, ini upright, ini ya sama, ini compressionnya itu sekitar ini 1 ya, 1 kurang dari 1. Ini saat flexion, saat dia membungkuk, ini dangak kebalikannya, ini ya setara. Kalau dia twist miring-miring gini, itu ternyata ya hampir sama ininya, sekitar mungkin 1 ya. Nah, ini beberapa variasi gerakan yang mana keterkaitan antara tension, tekanan di tulang punggung. Lalu dalam pembuatan perancangan ini yang saya kira penting, yaitu kita tahu spinal compression tolerance limit atau batasan-batasan yang sekiranya nanti akan digunakan apabila merancang sebuah peralatan, sistem, ataupun nanti alur kerja atau workflow supaya tidak melebihi tadi ya. Atau istilahnya yang digunakan SCTL, the spinal compression tolerance limit is the maximum compressive load to which a specified motion segment that can be exposed without failure. Jadi mengacu pada penelitian Zenaidi tahun 93, several factor reduce SCTL and therefore increase the risk of injury. SCTL is greatest in 20 to 29 years old. Yang paling besar itu di sini. Kemudian declining by 22% in the next 10 years, 26% in the next 10 years, and 42% in the next 10 years. At 60 or more years at the age, the STL has declined by 53%. Kemudian dengan perhitungan ini biasanya untuk male, untuk cowok. Kalau untuk cewek biasanya dia ini approximately 67% of male values. Jadi tidak penuh, tapi dia hanya 67% dari yang punyanya cowok.
SGTL are lower when spinal motion segments are loaded in the complex way, as when compression and bending are combined. Jadi untuk menurunkan ini maka ada namanya istilah kombinasi menggunakan SGTL ini. Jadi nilai inilah yang bisa dipakai untuk batas ambang toleransi saat ada compression itu. Nah, ini contoh perhitungan menggunakan SGTL mengacu pada penelitian Ayub dan Mittal 97. Jadi SGTL of 6.700 Newton for people under 40 years of age and 3.400 Newton for people over 60. The regression equation below can be used to calculate SGTL for a given population percentile. Jadi ini menggunakan statistik untuk menentukan tadi ya SGTL itu. CS adalah ini tadi angka yang di atas ini. Kemudian ada dikalikan dengan age. Ini group expected to carry out task. Use 1 for 20 to 29, use 2 for 30 to 39, 3 for 40 to 49 dan lainnya. Age ini. Kemudian gender ini dikalikan dengan gender itu ini use 1 for male and 2 for female. Kemudian ada ini angka 56,73 dikalikan dengan PP. PP itu population percentile. Ini 5 for 5th percentile, 95 for 95 and so on. Jadi tinggal kita masukkan di sini, kita akan peroleh nilai CS. For the risk assessment purpose, a margin of safety is needed for one task, and the task load should be less than 60% of the SGTL, and moderated load is less than 30%. Nah, ini yang akan kita gunakan juga untuk bagaimana merancang nanti peralatan dan juga menentukan SGTL-nya untuk masing-masing untuk populasi itu seperti apa. Oke, baik. Saya kira itu untuk materi pada pertemuan yang ketiga ini ya. Ketiga ini terkait dengan anatomi dan juga biomechanical. Kemudian kita akan lanjutkan nanti untuk materi berikutnya. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.